Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 30. Di awal video ini kita mundur kembali ke kehidupan Xian sebelumnya. Tepatnya 1002 tahun sebelum memulai perang melawan pasukan Demon King. Hari itu, terlihat sebuah grup yang tengah terjebak dengan seekor monster. Di mana, meski mereka telah menggunakan magic protection untuk menahan serangan monsternya, mereka tetap terhempas jatuh karena perbedaan kekuatannya. Untungnya, di tengah ketegangan itu, ada seseorang yang datang untuk membantu mereka. Sehingga, saat seseorang itu menghadapi monsternya, mereka yang bisa bernapas lega pun membicarakannya. Dia di sini. Rumor tentangnya ternyata memang benar. Aku kira dia sudah pergi ke garis barat. Tapi seperti yang orang-orang bilang, dia datang waktu yang tepat untuk menolong kita. Pemuda Xian di sini untuk menyelamatkan kita. Xian sendiri yang mengambil alih situasi di sana berkata, "Dengar, yang terluka cepatlah mundur. Masalah di sini biar aku yang urus." Tepat setelah mengatakan itu, monster di sana pun melepaskan serangannya, yang membuat Xian segera bergerak menghindarinya. Lalu, Xian yang mendarat tepat di punggung monsternya pun bergumam. Awalnya, aku kemari agak semangat karena mendengar monsternya ada yang spesial. Tapi ternyata monster ini terlalu lambat. Seperti kemudian, meski monsternya segera menyadari keberadaannya, Xian telah lebih dulu menghabisinya dengan skill miliknya, Point Spear. Beberapa saat kemudian, Xian yang tengah beristirahat setelah menghabisi monsternya pun dihampiri oleh Boris yang bertepuk tangan sembari berkata, "Astaga, Tuan Xian benar-benar hebat. Pantas saja Tuan Asel sangat menghargai Anda." Seketika itu juga Xian meliriknya membalas, "Hah? Bukannya kau ada di garis belakang bersamanya?" Boris yang terus mendekatinya pun menimpali, "Saya kesini karena mendengar jika garis utara membutuhkan bala bantuan. Tapi sepertinya Anda sudah mengerti semuanya." Mendengar hal itu, Xian yang punya pandang tersendiri menuturkan, "Mereka dalam keadaan sekarat. Perang ini tak ada habisnya. 100 tahun berlalu, semenjak keluarga Ford memerintahkan para kenaik elit yang telah ada di garis depan agar mahkota diberikan pada Kaisar Luinia. Monster-monster memanfaatkan kondisi itu saat garis depan sedang melemah dan memulai invasi mereka. Ini tidak ada habisnya. Semua ini gara-gara keserakahan Kaisar Luinia. Kalau bukan Asel yang memerintahku, aku pasti tak akan ada di sini sekarang." Mendengar perkataannya, Boris yang tak bisa menyangkalnya pun berkomentar, "Yang Anda katakan itu sangatlah beresiko, namun tak bisa disangkal juga, karena saya pun berada di situasi yang sama." Xian yang merasa aneh pun menatapnya bertanya, "Kau kesini bukan karena perintah Kaisar Luinia kah?" Boris pun tersenyum berkata, "Ya, saya memang dipilih olehnya karena bakat yang saya miliki. Tapi sepertinya kepribadian saya lebih selaras dengan Tuan Asel." Xian yang penasaran pun membalas, "Oh ya? Bakat apa?" Sembari menunjukkan kemampuannya, Boris pun menimpali, "Ya, cuma bakat yang tak seberapa. Saya mau bukan jejak-jejak mana yang Anda gunakan. Kemudian membentuknya menjadi lingkaran seperti ini untuk menyimpannya. Mana Anda cukup unik. Ini bukan berarti Anda yang salah, tetapi Anda punya potensi yang sangat bagus. Mungkin Andalah orang yang saya cari-cari." Kita kembali ke masa sekarang, di mana Xian yang mengingat kejadian itu yang kalau dipikir-pikir, sejak saat itulah perburuan untuk dirinya dimulai. Memutuskan untuk takkan membiarkan kesalahan itu terulang kembali kali ini, karena memberikan mana pada Boris adalah ide yang sangat buruk. Kemudian, bersamaan dengan suasananya yang menegang karena tindakan Xian, Rasmus yang kebingungan pun bertanya, "Tuan Xian, perlakuan macam apa yang Anda berikan pada Tuan Putri?" Boris yang baru mengetahui jika seorang di depannya adalah Xian, seketika itu juga mengubah sikapnya berkata, "Ah, ya ampun, sepertinya ada suatu kesalahpahaman. Aku hanya sedang memeriksa level kemampuan murid-murid sebagai seorang instruktur." Meskipun Xian juga baru mengetahuinya jika Boris telah diperkerjakan sebagai instruktur di sana, dirinya tetap mewaspadainya dengan berkata,
Aku belum pernah dengar adanya urgensi melakukan itu. Boris yang tak bisa memaksa kehendaknya pun membalas. Kalau malah tertekan, dilakukan pun tidak apa-apa. Mohon maaf kalau aku sudah membuatmu tidak nyaman. Tanpa melepaskan pegangan tangannya, Xian menimpali. Ya, aku terima permintaan maafmu. Tolong pergi sebelum aku merasa semakin tidak nyaman. Boris yang tak bisa berkutik karena Xian begitu agresif padanya pun terpaksa memilih untuk pergi dari sana. Baiklah, kalau begitu aku izin pamit. Lalu bersamaan dengan kepergian Boris dari sana, Luna yang penasaran pun terus menatapnya sembari berpikir, Boris Wilhelm, apa aku pernah mendengar soal dirinya? Lalu saat Luna berpikir seperti itu, Rasmus yang terus merhatikan tangan Xian bertanya, Tuan Xian, bisa tolong lepaskan tangan Tuan Putri enggak? Mendengar hal itu, Xian yang langsung melepaskannya pun berkata, iya, maaf Tuan Putri. Putri Arin yang mengelus pergelangan tangannya membalas, Tidak masalah kok, aku yakin kamu punya alasan tersendiri. Xian, kamu ada di pihakku, jadi aku tak keberatan. Tidak apa, di pihakku kan? Sayangnya, meski Putri Arin mencoba untuk tenang di saat itu, ingatan beberapa saat sebelumnya kembali membuatnya masalah tingkah. Hingga bersamaan dengan wajahnya yang memerah, Putri Arin pun menarik pergi Rasmus dari sana sembari berteriak, Aku ada keperluan mendesak, dadah. Tanpa tahu Putri Arin salah tingkah karenanya, Xian pun mengiringi pergiannya dan melambaikan tangannya. Hingga Luna di sampingnya bertanya, Hei senior, kamu kenal dengan instruktur Boris tadi kah? Tanpa menatapnya, Xian pun mengiyakannya dengan berkata, sedikit sih. Luna yang merasa tertarik pun membalas, Wih, hebat juga. Aku sih belum pernah dengar soal dia. Sembari melangkah pergi dari sana, Xian yang bisa menebak niatnya menimpali, Tidak, pokoknya jangan coba-coba mengetahui apapun soal dia. Dan jangan dekati dia apapun keadaanmu. Dah, aku mau pergi juga ya. Melihat reaksinya yang seperti itu, Luna pun terdiam menatapnya berpikir, singkat dan padat sekali ya. Apa ada sesuatu yang aku lewatkan? Aku jadi makin penasaran. Beberapa saat kemudian, Xian yang telah tiba di kamarnya langsung mengeluarkan tumpukan permen untuk Nana. Hingga Nana yang kegirangan pun langsung melompat ke atasnya. Wah, air terjun permen. Wuhu, akulah Sultan Permen. Di tengah kegirangannya, Xian pun memuji Brian dan juga Emily yang telah mengasuh Nana dengan baik selama ia pergi. Akan tetapi, meski Brian merasa senang dengan pujiannya, Emily malah mengeluh kepadanya karena Brian terus saja menghentikannya untuk memasak. Hal itu pun membuat Xian bertanya, bukannya kau suka satu orang lain memasakanmu sesuatu? Emily yang merasa kecewa pun berkata, Iya, tapi aku jadi merasa kalau pekerjaanku direnggut tahu. Xian yang hanya bisa menghadapinya dengan senyuman pun membalas, Oh, begitukah? Baiklah, Brian. Sekarang kita latihan. Tentu saja perkataannya membuat Brian terkejut. Meskipun begitu, Brian tak punya pilihan lain selain menyanggupinya. Hingga kemudian, setelah mengganti pakaiannya, Brian pun mengikuti Xian ke lapangan latihan akademi, di mana mereka bisa melihat jika Rasmus tengah berlatih di sana. Oh, masih ada yang berlatihan rupanya ya. Brian yang memperhatikan gerakan Rasmus pun berkata, Oh, dia bisa menggunakan claymore dengan mudah, meskipun tubuhnya kecil begitu. Xian yang juga merasa jika itu mengagumkan pun tersenyum berpikir, tentu saja bisa, karena di masa depan nanti, dia akan diakui sebagai swordsman terbaik di benua. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun mengambil pedang kayu di samping lapangannya sembari berkata, Mari kita lihat sudah sejauh mana perkembanganmu. Rasmus yang menyadari kedatangannya pun tentu menghentikan latihannya bertanya, Tuan Muda Xian, apa maksud Anda? Xian yang telah bersiap pun menantangnya sembari membalas, Maksudku itu, silahkan maju duluan, sini. Rasmus yang gugup pun menimpali, Tapi ini pedang sungguhan. Anda juga menggunakan pedang kayu. Saya harus ganti ke pedang kayu Namun, belum sempat Rasmus menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Xian melompat menerjangnya. Hingga seketika itu juga Rasmus refleks menjalankan pedangnya untuk menahan terjangannya.
Pada saat itu, meskipun Xian memujinya karena mempunyai refleks yang bagus, Rasmus yang tak percaya jika serangannya sangat berat meski menggunakan pedang kayu. Seketika itu juga mencoba membuat jarak dengan mengempaskan pedangnya. Lalu, bersama dengan Xian yang terdorong mundur, Rasmus pun menyerang balik dengan berteriak, "Kalau begitu, saya tidak akan segan-segan." Xian yang bisa mengimbangi serangannya pun tersenyum berkata, "Weh, gerakan yang bagus. Coba lebih keras lagi. Apa cuma segini saja? Lawanlah aku dengan niatan menghabisiku." Mendengar hal itu, Rasmus yang malah tertantang karena pedangnya tak bisa menggapainya. Meski ia yang bergerak untuk menyerangnya, mencoba menyerangnya dengan segenap kekuatannya. Akan tetapi, gerakannya itu malah membuka sebuah celah yang langsung dimanfaatkan oleh Xian, di mana Xian dengan mudah menumbangkannya sembari berkata, "Oke, sudah cukup. Membiarkan emosi lepas kendali akan menciptakan banyak celah dalam seranganmu. Ingat itu baik-baik." Rasmus yang kesal pun membalas, "Aku sama sekali tak bisa menyaingimu. Pasti enak ya bisa sekuat itu." Menurut kedutuanya, Xian pun menatapnya menimpali. "Kemampuanmu bagus kok. Jangan berkecil hati. Pedang yang bahkan susah untuk digunakan kebanyakan orang dewasa bisa kau gunakan sebebas itu. Kalau kau terus berkembang, aku yakin tak seorang pun bisa menandingimu dalam pertarungan pedang." Tentu saja, perkataan Xian yang memujinya hendak membuat Rasmus tersipu malu. "Hah? Setelah semua yang terjadi, kamu malah memujiku?" Xian yang merasa jika Rasmus tak akan bisa memahaminya sekarang menuturkan, "Kurasa aku tak akan perlu berbuat banyak dengan levelmu yang sekarang. Brian, mulai sekarang kau latihanlah dengannya. Dan Rasmus, kuserahkan dia kepadamu." Rasmus pun mengiyakannya berkata, "Baiklah, kalau begitu aku ganti ke pedang kayu." Lalu bersama dengan Xian yang menyerahkan pedang payunya kepadanya, Brian yang penasaran pun bertanya, Tuan muda, Anda mau pergi kemana memangnya?" Xian yang melangkah pergi dari sana memberitahunya jika ia harus pergi suatu tempat yang membuat Brian mendekat pada Rasmus meski merasa canggung. Baiklah, mohon bantuannya ya." Rasmus yang begitu bersemangat pun membalas, "Baiklah, mohon bantuannya juga ya, Brian." Tentu saja, tingkah Rasmus yang seperti itu membuat Brian merasa seram. Meskipun begitu, ia tak punya pilihan lain selain meladeninya. Sementara itu, Xian yang pergi seorang diri karena merasakan perasaan yang tak asing sejak tadi, nampaknya bertemu dengan Luna yang tengah berdiri seorang diri menatap sesuatu dari jalan. Xian yang penasaran sedang apa orang di sana sejam segini, tentu segera mendekat padanya. Hingga di saat Xian melihat apa yang Luna tetap dari tadi, Luna yang menjadi kedatangannya pun berkata, "Itu adalah lab penelitian Institut Boris." Xian yang bisa menebak niatnya pun bertanya, "Kau mau masuk ke sana ya?" Luna menatapnya membalas, "Masuk ke dalam sana? Kau sendiri bisa tahu? Padahal aku cuma menatapnya saja tadi." Xian yang merasa aneh pun menimpali, "Ternyata beneran mau masuk ya? Kenapa?" Luna pun beralasan, "Ya, aku hanya penasaran. Aku belum pernah mendengar namanya. Dia si garam sekalipun belum pernah. Dia seorang Meg Circle ke-8, tapi anehnya tak seorang pun yang mengenal dia. Jadi senior mau membantuku kan?" Xian yang merasa jika Luna malah membuat repot dirinya sendiri bertanya, "Kenapa juga aku mau?" Luna yang bisa menebaknya berkata, "Habisnya senior seperti sudah kenal dengannya, seolah senior juga benci kepadanya." Mendengar hal itu, meskipun Xian tahu jika Boris membuatnya repot, akhirnya ia pun pergi bersama Luna. Di mana, karena tak merasa ada kekhawatiran apapun, Xian maju lebih dulu untuk membuka pintunya. Kemudian setelah berhasil membuka pintunya dengan skill balsam, mereka pun memasuki ruangan labnya, di mana ruangannya dipenuhi oleh buku. Wah, bukunya banyak sekali. Terlebih lagi, semuanya buku kuno. Sepertinya dia orang yang aneh. Isinya kebanyakan ancient magic. Saat Luna melihat-lihat buku di sana, Xian yang merasa jika Boris hanya suka mengoleksinya saja. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan tingkah Kairam yang pergi dari sana. "Hei Kairam, kamu mau kemana?" Kairam yang menggunakan telepati pun berkata, "Aku mau ke atap. Kau teruskan saja kegiatanmu." Tentu saja, tingkah Kairam yang seperti itu membuat Xian kebingungan.
Mengapa Kairam pergi ke atap? Ada apa di sana? Meskipun begitu, perhatiannya segera teralihkan ketika Luna menemukan sebuah buku aneh di sana. Sepertinya aku menemukan sesuatu. Bukunya kuno sekali. Xian yang mengenali bukunya pun tentak berpikir. Itu? Tidak, itu bukan sekedar buku biasa. Itu jirahnya Boris, Hikrea. Sementara itu, Kairam yang telah tiba di atap, di mana ia menggunakan wujud manusianya berkata, dicium berapa kali pun, baunya masih memuakan. Mending kau cepat keluar, Hikrea. Tepat setelah Kairam mengatakan itu, sosok yang disebut Hikrea pun muncul membalas. Lama tak jumpa, Kairam. Bagaimana rasanya terbangun setelah 3 abad berlalu? Kairam yang tampak kesal menimpali. Belum lama ini rasanya cukup baik, tapi sayangnya kau baru saja mengacaukannya. Hikrea pun tersenyum melanjutkan. Sikapmu masih seperti dulu ya. Kurasa karena itu juga kau memilih pemilikmu itu. Mendengar perkataannya, Kairam yang merasa juga Hikrea merendahkannya pun bersiap untuk menyerangnya sembari bertanya. Hah? Apa katamu? Hikrea yang mendekat dan berkata, kedatanganku ke sini bukan untuk bertarung. Aku hanya mau berbicara apa denganmu. Kairam yang tak percaya dengannya membalas, apa yang sedang kau rencanakan? Kita beralih kembali pada Xian yang tengah memperhatikan buku yang dibuka Luna sembari menuturkan. Baru kali ini aku melihat teks magic yang seperti ini. Ini seperti buku sejarah, tapi isinya ditulis sebagai kode. Menguraikannya pasti butuh waktu yang lama. Cuma ini saja yang bisa aku kenali. Sepertinya belum sempurna. Maksudnya apa ya? Matahari dan awan gelap? Kabut? Mendengar hal itu, Xian pun segera menutup bukunya sembari berkata, Luna, kita harus mengajukan ini sekarang juga. Luna yang terkejut pun bertanya, senior, kenapa? Tentu saja, Xian tak bisa memberitahukan alasannya. Karena buku inilah penyebab dari segalanya. Seperti insiden perjamuan berdarah, juga bencana-bencana lainnya. Namun belum sempat Xian bisa menemukan alasan yang tepat untuk Luna. Tiba-tiba saja Boris muncul di belakangnya sembari menuturkan, maaf, tapi aku tak bisa membiarkan yang terjadi. Tentu saja, kemunculan Boris di sana membuat Xian dan Luna terkejut. Ditambah lagi, belum sempat mereka bisa bereaksi, buku di depan mereka tiba-tiba saja bersinar begitu terang, yang membuat Xian dan Luna segera menutup matanya seketika itu juga. Kemudian, bersamaan dengan bukunya yang telah berpindah ke tangannya, Boris pun tersenyum menuturkan, tadinya aku bingung, apa aku harus menemuimu? Tapi kebetulan, dan merupakan suatu kehormatan, kita bisa bertemu di sini. Meski begitu, di mata-matai seperti ini rasanya kurang menyaman. Nona Luna, mau tinggalkan kami. Tepat setelah mengatakan itu, Boris pun menggunakan magicnya untuk melempar Luna keluar dari ruangannya sembari melanjutkan. Memang agak memaksa, tapi tak perlu khawatir, aku cuma mengirimnya ke kamar asramanya. Baiklah, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Cuma kita berdua saja. Aku lumayan tertarik padamu. Versi diri yang kau tunjukkan ke hadapan publik, juga versi dirimu yang sungguhnya. Mendengar hal itu, Xian yang tak bisa berbuat banyak pun terdiam berpikir, ini gawat, aku ingin sekali menghabisnya sekarang juga. Tapi masalahnya adalah ada Hikrea. Kenapa ini harus terjadi saat Kairam sedang pergi? Sementara itu, Kairam sendiri yang kebingungan, meski Hikrea telah menjelaskan padanya bertanya, ngomong apa kau? Jelaskanlah dengan kalimat yang mudah dimengerti. Kalimat baik. Hikrea pun menuturkan, orang yang dilayani pemilikku adalah orang yang dipilih oleh dewa. Saat ini, pengisimu sedang sangat dirugikan. Kairam yang tak mempedulikannya berkata, terus, memangnya demonik seperti Quest berpihak dengan Lumendel dan mengkhianati pemiliknya sendiri? Hikrea menatapnya membalas, memangnya perlu, ada banyak cara lainnya. Misal, kalau kau mencuri tubuh pemilikmu, bukannya kami sekalipun akan kesulitan melawanmu. Video ini pun diakhiri dengan, mendengar hal itu, Kairam yang tak menduganya pun menimpali. Sebenarnya, hal apa yang sudah kau rencanakan?